Halo Sobat Kabuzen, bagi mereka yang ingin memulai untuk berolahraga secara teratur, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Membangun kebiasaan baru merupakan proses yang melibatkan disiplin dan konsistensi untuk mengubah perilaku dan memastikan bahwa kebiasaan tersebut terbentuk secara otomatis dalam rutinitas sehari-hari. Para ahli dan buku-buku yang mengulas tentang kebiasaan seringkali menyarankan beberapa langkah umum untuk membantu Anda menciptakan kebiasaan baru. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai cara membangun kebiasaan baru berdasarkan pandangan para ahli dan buku terkenal. Pertama, Charles Duhigg, The Power of Habit. Charles Duhigg, seorang wartawan investigasi, dalam bukunya, The Power of Habit, menyajikan model sederhana yang disebut The Habit Loop. Menurutnya, kebiasaan terdiri dari 3 elemen: pemicu, rutin, rutinitas, dan reward, hadiah. Untuk membentuk kebiasaan baru, Anda perlu mengidentifikasi pemicu yang memicu kebiasaan lama yang ingin Anda gantikan dengan kebiasaan baru, lalu menggantikan rutinitas lama dengan rutinitas baru yang lebih positif. Akhiri rutinitas baru tersebut dengan memberikan hadiah pada diri Anda sendiri, yang akan memperkuat pembentukan kebiasaan baru tersebut. Berikut adalah contoh nyata tentang cue, pemicu, dalam membangun kebiasaan baru berdasarkan konsep yang disajikan oleh Charles Duhigg dalam bukunya, The Power of Habit. Contoh, membangun kebiasaan olahraga setiap pagi. Pemicu, alarm pagi. Misalkan seseorang ingin membentuk kebiasaan berolahraga setiap pagi. Pemicu atau cue untuk kebiasaan ini bisa menjadi alarm pagi yang mereka atur pada pukul 6 pagi setiap hari. Ketika alarm berbunyi, itu menjadi pemicu untuk memulai kegiatan berolahraga. Kedua, rutinitas, olahraga pagi. Setelah alarm berbunyi, orang tersebut langsung bangun dari tempat tidur dan bergerak ke area olahraga yang sudah disiapkan sebelumnya. Mereka melakukan rutinitas olahraga selama 30 menit, seperti jogging di tempat, senam ringan, atau latihan yoga. Ketiga, hadiah, rasa sehat dan energi. Setelah selesai berolahraga, orang tersebut merasa segar, bersemangat, dan lebih berenergi untuk menghadapi hari. Perasaan sehat dan energi ini menjadi hadiah alami yang muncul setelah menyelesaikan rutinitas olahraga pagi. Dalam contoh ini, alarm pagi menjadi pemicu, cue, yang memicu seseorang untuk memulai kebiasaan olahraga setiap pagi. Setelah itu, mereka melanjutkan dengan rutinitas berolahraga sebagai respons terhadap pemicu tersebut. Dan setelah berhasil menyelesaikan rutinitas olahraga, mereka merasa lebih sehat dan berenergi sebagai hadiahnya. Dengan konsisten melakukan pola ini setiap hari, otak akan membentuk asosiasi antara alarm pagi dengan rutinitas olahraga dan perasaan sehat. Seiring waktu, kebiasaan baru ini akan menjadi semakin otomatis dan lebih mudah dilakukan tanpa harus memerlukan banyak dorongan atau motivasi dari luar. Ini adalah cara bagaimana cue, pemicu, berperan dalam membentuk kebiasaan baru yang dijelaskan oleh Charles Duhigg. Contoh dalam kehidupan nyata salah satunya adalah Amelia Boone. Ia adalah seorang atlet lari rintangan dan pelari maraton yang sangat sukses. Namun, meskipun telah mencapai banyak kesuksesan di dunia olahraga, dia merasa ada aspek kehidupannya yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah kebiasaannya yang buruk dalam mengatur pola tidur. Setelah membaca buku, The Power of Habits, Amelia Boone mengambil inspirasi dari konsep perubahan kecil dan konsisten untuk membentuk kebiasaan baru.
Dia menyadari bahwa mengatur pola tidur adalah salah satu hal kecil yang dapat mempengaruhi kinerja olahraganya dan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Amelia mulai menerapkan pendekatan yang dijelaskan oleh Charles Duhigg dalam bukunya. Dia menetapkan pemicu, cue, dengan menentukan waktu tidur yang tetap dan menciptakan rutinitas sebelum tidur yang menenangkan. Dia juga memastikan untuk memberikan hadiah pada dirinya sendiri dalam bentuk waktu luang atau kegiatan favoritnya ketika berhasil mengikuti pola tidur yang telah ditentukan. Amelia Boone juga menerapkan pendekatan yang diberikan oleh James Clear. Dengan mengubah kebiasaan tidurnya dan mengutip strategi dari Atomic Habits, Amelia Boone merasakan perubahan signifikan dalam kualitas tidurnya dan tingkat energi harian. Hal ini memungkinkannya untuk lebih fokus dan berprestasi lebih baik dalam latihan dan kompetisi lari rintangan serta pelari maraton. Kisah Amelia Boone adalah contoh nyata bagaimana penerapan prinsip-prinsip dari buku The Power of Habits dan Atomic Habits dapat menghasilkan perubahan positif dan signifikan dalam kehidupan seseorang. Dengan memahami kekuatan kebiasaan dan kemampuan untuk melakukan perubahan kecil yang konsisten, kita dapat mencapai peningkatan besar dalam berbagai aspek kehidupan kita. Buku kedua tentang kebiasaan oleh James Clear berjudul Atomic Habits. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menyoroti pentingnya membuat perubahan kecil dan berkelanjutan untuk membentuk kebiasaan baru. Dia menekankan bahwa mengubah 1% dari waktu Anda setiap hari dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. James juga menyarankan untuk membuat kebiasaan baru terlihat dan mudah dilakukan serta menghilangkan hambatan yang menghalangi Anda menjalankannya. Selain itu, ia menekankan pentingnya memiliki sistem dan lingkungan yang mendukung untuk memudahkan pembentukan kebiasaan baru. Ketiga, Gretchen Rubin, Better Than Before. Gretchen Rubin, dalam bukunya Better Than Before, menyatakan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang tepat bagi semua orang untuk membentuk kebiasaan baru. Setiap orang memiliki tipe kepribadian yang berbeda dalam menghadapi perubahan. Menurutnya, penting untuk mengenal diri Anda sendiri dan memahami tipe kepribadian Anda, agar dapat menyesuaikan strategi pembentukan kebiasaan sesuai dengan karakter Anda. Keempat, B.J. Fogg, Ini Habits. B.J. Fogg, seorang peneliti perilaku, menyajikan konsep Ini Habits dalam pendekatannya. Ia berpendapat bahwa untuk membentuk kebiasaan baru, Anda harus memulainya dengan kecil dan mudah dilakukan. Fokus pada perubahan kecil yang konsisten daripada mencoba mengubah seluruh pola perilaku sekaligus. Misalnya, jika Anda ingin membentuk kebiasaan olahraga, mulailah dengan hanya berolahraga selama 5 menit setiap hari. Konsistensi dalam melakukan perubahan kecil ini akan membantu membentuk kebiasaan baru secara bertahap. Ingatlah bahwa membangun kebiasaan baru memerlukan waktu dan upaya, serta kesabaran dengan diri sendiri. Penting untuk menemukan pendekatan yang paling sesuai dengan gaya hidup dan karakter Anda. Buku-buku di atas menyajikan berbagai perspektif yang dapat membantu Anda memahami dan mengatasi tantangan dalam membentuk kebiasaan baru. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga Anda bersemangat untuk membuat kebiasaan baru demi hidup lebih baik. Sehat tanpa obat, sehat dengan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabu Zen.